pendengaran nggak bisa tembus, penglihatan nggak bisa tembus, hati juga akal nggak bisa mencerna. Ini yang paling bahaya. Baik, sekarang lanjutkan pada golongan yang ketiga. Seperti pernah kita bahas, ini yang terkontaminasi dalam dirinya oleh penyakit nifak. Jadi bedanya dengan yang kedua, kalau golongan kedua jelas menyatakan dirinya kufur, memutus hubungan dengan Allah, tidak mengakui Allah sebagai Tuhan yang hak, gitu kan? Ya, dia mencari Tuhan tapi tidak sampai kepada Allah, gitu kan? Karena pengaruh-pengaruh lingkungan sekitarnya. Karena itu dia terus kemudian didakwahi supaya kembali kepada jalan kebaikan. Yang ketiga ini menarik. Ya, menariknya apa? Menariknya dia mengatakan diri beriman. Dia mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, ya, kepada Rasul dan seterusnya. Nah, cuma persoalannya teman-teman sekalian, iman ini bercampur dengan keburukan. Jadi nggak tulus, ya, antara lisan dengan hatinya berbeda, sehingga perilakunya tidak konsisten, tidak sebangun dengan keadaan hatinya, karena hatinya terkontaminasi oleh pengaruh virus nifak itu. Ya, ini yang menjadikan tindakannya menjadi aneh. Maka kita juga kadang-kadang bingung. Ya, ini orang kenapa sih? Katanya ngaku muslim, tapi bicaranya aneh gitu. Ya, ada mengaku muslim menghalalkan zina, gitu kan? Ada mengaku muslim mengatakan semua agama sama. Ada mengaku muslim kok aneh, menyoal persoalan jilbab, menyoal persoalan orang tahajud, menyoal persoalan orang baca Al-Quran. Ini Islam apa bukan, gitu kan? Nah, padahal dia mengatakan lisannya saya muslim, di KTP-nya dia Islam, gitu kan? Nah, ini jadi persoalan. Karena itu, apa yang menyebabkan perkataan-perkataan yang tidak sebangun dengan keadaan imannya, itu yang menjadikan petunjuk kepada kita bahwa dalam hatinya ada persoalan, ada virus yang harus dibersihkan, ada penyakit yang berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada COVID, lebih berbahaya daripada corona, karena ini menyerang kepada roh, ya, kepada jiwa, yang dengan jiwa itu memberikan perintah kepada seluruh anggota tubuh untuk bersikap. Nah, jika jiwanya buruk, maka sikapnya pun akan nampak membahayakan bagi pergaulan kita, dan bukan hanya dunia, tapi bisa merambat pada kepentingan-kepentingan akhirat. Demi Allah, saya katakan penyakit nifak ini kalau sudah sampai pada level berbahaya yang paling tinggi, itu bisa menghambat seseorang mendapatkan hidayah. Ya, ada seorang muslim, dia mengatakan saya beriman kepada Allah, dia mengatakan saya muslim, saya pun sholat, walaupun kita nggak tahu kualitas sholatnya seperti apa, Allahu a'lam bishawab. Tapi persoalannya, dia bisa mengatakan sesuatu yang bertentangan hukum Al-Quran. Dia mengatakan, ya misalnya mohon maaf ya, homoseksual itu adalah fitrah, lesbian itu adalah anugerah yang menjadikan ciri khas seseorang. Itu dari mana ketentuan semua itu? Yang paling berbahaya adalah teman-teman sekalian, ketika misalnya pelaku homoseksual mau tobat, lesbian mau tobat, transgender mau tobat, dia katakan, nggak apa-apa, ini kan fitrah yang melekat pada dirimu. Ini yang paling bahaya. Ya, sehingga menghambat seseorang untuk bertobat, ingin memperbaiki diri, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita keras mendoakan mereka semua, mengarahkan dengan kebaikan, tiba-tiba datang orang ini mengatakan dengan lisannya dan mencegah seseorang untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada orang yang tadinya kufur, dia belum beriman, dia mau beriman, tiba-tiba datang semua agama sama, akhirnya dia bertahan dengan kepercayaan dia sampai dengan wafat. Ini yang bahaya. Ya, jadi saya sering katakan, virus-virus semacam ini jika keluar dari lisan seseorang, ini lebih berbahaya daripada kemunafikan, lebih baik daripada kesyirikan. Syirik jelas, tingkat paling bahaya, nomor satu, yang disebutkan dalam agama, bahwa tidak akan pernah mendapatkan rahmat Allah kalau dia wafat dalam keadaan syirik. Rahmat yang dimasukkan adalah surga, mustahil orang yang wafat dalam keadaan syirik mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia masih hidup, kemudian ada kesempatan bertobat dan dia tobat, dia bisa berpeluang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syirik masih punya peluang sepanjang hidup, ya, untuk berusaha meninggalkannya dan kembali kepada Allah, tobat. Ya, seperti orang jahiliyah dulu, menduakan Allah, bahkan membanyakkan Tuhan, mereka syirik. Kemudian mereka beriman kepada Allah, meninggalkan perbuatan itu, hasuna islamuhum, baik keislaman mereka, bahkan di antara mereka ada yang masuk surga tanpa hisab, di lisan Nabi SAW. Ya, tapi orang-orang ini dengan tipikal-tipikal ajaran mereka, perbuatan mereka, ucapan-ucapan mereka, itu bisa menghambat orang lain dapat hidayah. Ya, orang syirik, orang paranormal, orang dukun dan sebagainya misalnya kan, seorang yang dengan profesi yang salah, kita ajak untuk baik, kita ajak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalimat-kalimat mereka dan menghambat mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan dan hidayah dan melanggengkan mereka dalam kekufuran. Itu yang sangat berbahaya. Jadi hati-hati ya. Nah, karakteristiknya sudah kita bahas, sudah banyak cirinya dari ayat 11, sudah kita tuntaskan sampai ayat ke-17 ya. Di ayat ke-17 kemarin kita sudah sampaikan bahwa Allah menyindir mereka dengan tajam sekali dengan mengatakan mereka itu sudah mendapatkan hidayah, kok tega ditukar gitu kan? Apa tukarannya? Tukaran dengan keburukan-keburukan. Jadi seperti orang yang sudah mendapatkan sinar di sekitarannya, mathaluhum kamathali ladzi istawqada nara, perumpamaan mereka seperti orang sedang menyalakan api, ya, api yang dimaksudkan di sini pelita dalam kegelapan. Ya, kemudian apa yang terjadi? Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsiran. Ya, mereka mendapatkan satu penerangan sehingga bisa beraktivitas.
Cuman sayang, ketika mereka sudah mendapatkan itu, mereka malah matikan cahayanya dengan mengerjakan, memilih keburukan-keburukan yang membuat gelap kembali. Itu ilustrasi yang sangat indah. Jadi orang-orang munafik ini sudah mendapatkan cahaya Islam. Mereka kenal sebetulnya, mohon maaf ya, kenal halal, kenal haram, kenal sholat, kenal Allah, itu kan cahaya. Nggak mudah, nggak setiap orang bisa dapat ini gitu kan. Setelah dapat itu semua, mereka tukar dengan penyakit tadi, ya, karena kepentingan dunia, karena janji materi, karena janji kedudukan, karena janji macam-macam gitu kan. Mereka tinggalkan kemudian cahaya berupa hidayah tadi dengan perbuatan mereka, sehingga padamlah. Hukum Allah berlaku di sini karena mereka memilih padam, maka Allah padamkan itu. Ya, sampai mereka nanti mau kembali lagi, illa man taba, kecuali mereka mau tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di Quran surah keempat An-Nisa di ayat 144-nya, ya, Allah berikan kesempatan. Jadi Allahu akbar, rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Allah ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Sifat kasih Allah menjadikan setiap hamba berpeluang dapat hidayah sampai ke titik paling maksimal, sampai nyawa sampai di kerongkongan. Jadi sebelum itu terjadi, semua punya kesempatan yang serupa. Karena itu saya sering katakan dalam ungkapan, setiap hamba punya hak untuk menjadi soleh. Ya, setiap hamba punya hak untuk menjadi soleh. Tinggal kewajiban dia untuk meniti jalan itu supaya mendapatkan kesolehan yang menjadi haknya. Jadi soleh itu hak kita, teman-teman sekalian. Hak kita. Cuman hak itu kan bersanding dengan kewajiban. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan hak, maka kewajiban kita mengejarnya. Ya, gaji itu hak kita yang kita peroleh dari pekerjaan. Cuma kalau Anda ingin mengejar gajinya, maka tunaikan kewajibannya, tunaikan pekerjaannya. Nggak mungkin kan tiba-tiba gaji datang, ya, tanpa pekerjaan, gabut, gaji buta gitu kan. Ya, tiba-tiba datang, nggak tercatat, nggak apa, tiba-tiba datang misalnya gaji, mustahil. Mesti ada yang mengiringi, mesti ada kausalitas, sebab akibatnya di situ. Maka kalau hak ini ingin kita dapatkan, kewajiban penuhi. Sama persis kalau kesolehan itu hak kita, mesti kita dapatkan, itu punya kita. Itu punya kita, punya setiap kita. Nah, kalau kita ingin mendapatinya, maka apa yang harus dilakukan? Maka penuhi kewajibannya. Berikhtiar kita untuk mendapatkan kesolehan itu. Jalan pertama kita tobat, tinggalkan perbuatan-perbuatan buruk, gitu kan? Tinggalkan penyakit-penyakit yang bisa mendera dalam kehidupan dan kembali kepada jalan yang benar. Sesederhana itu. Dan mengikuti jalan yang benar tidak meruntuhkan posisi keduniaan kita. Ya, apakah kita dengan beriman, hafal Quran, sholat, kemudian jabatan jadi turun? Belum tentu. Harta jadi hilang? Belum tentu. Ya. Banyak sekali orang-orang yang punya keberkahan dunia dengan segala kemewahan, keagungan yang Allah berikan sebagai bonus kehidupan, tetap memberikan manfaat bagi dia saat kembali ke akhirat nanti. Itu pilihan terbaik. Ya, saya kan sering tawarkan kepada Anda dalam kajian-kajian offline di ta'lim-ta'lim kita. Semoga Allah segera memberikan kenikmatan pada kita untuk merasakan kenikmatan ta'lim di majelis ilmu, ya, kita bergabung kembali. Saya sering katakan kepada Anda pilih mana? Ya, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Kan Anda selalu memilih kaya dan tenang kan? Ya kan? Ya silahkan, kaya ilmu, kaya harta, kaya kedudukan, kaya apapun. Tapi kita tenang, kekayaan itu, ilmu itu, jabatan itu memberikan ketenangan pada jiwa dalam arti mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling ideal dalam kehidupan. Nah, jadi orang-orang ini bahayanya adalah karena dia memilih kegelapan. Dia memilih menjauh dari Allah, padahal cahaya sudah diberikan, Allah sudah kasih, dia tinggalkan. Ya, itu yang paling bahaya. Allah sudah berikan cahaya, dia padamkan. Ini masalahnya. Ya, sama persis nih. Ya, orang PLN dah nyalain listriknya, dia matiin lampunya. Ini persoalannya kan? Ya, ini contoh sederhana ya, laisa kamitslihi syai', nggak ada yang serupa dengan permisalan yang Allah sampaikan kepada kita. Tapi ini yang jadi persoalan adalah saya mau sampaikan listrik ini udah nyala semuanya, udah nyala, ya kan? Tapi karena materi tertentu ditawarin, padamin nih lingkungan komplek ini, saya kasih kamu sekian puluh juta misalnya, padamin nih, ya. Terus dia padamin karena menginginkan pemberian-pemberian yang sifatnya tadi terbatas tadi, sementara tadi, dan belum tentu dinikmati, boleh jadi dia ambil, dia meninggal, ya kan? Sama persis gitu kan? Kita kembalikan, orang sudah diberikan hidayah, bisa menatap segalanya, tahu ini halal, ini haram, ini kita mengerjakan sholat, tidak dapat berkahnya dan sebagainya, ada kenikmatan dalam jiwa, karena iming-iming dunia tertentu, terkontaminasi kemudian hatinya, kena penyakit jiwanya, maka ditinggalkan cahaya itu sehingga padam keadaannya. Ketika cahaya iman itu padam, ini yang berbahaya. Ya, ketika cahaya iman itu padam, jadi Allah berikan kan cahaya kan disebut dengan nur kan, nur. Ya, sedangkan Allah sendiri menyebut dirinya nurun ala nur, ya, cahaya ya, di atas cahaya, di segala semua pusat, ya, semua pusat petunjuk, semua pusat cahaya, semua pusat arahan-arahan kebaikan itu kan. Nah, Allah sudah berikan cahaya kebaikan berupa cahaya iman, kan? Dari sini nanti muncul hidayah, kan? Ya, apapun jenisnya, kan? Dalam kehidupan. Segala petunjuk-petunjuk hidup. Ini sudah ada teman-teman sekalian. Cuma terkontaminasi oleh virus nifak. Ini poinnya.
nifaq, ya. Oh, ini khatnya ruk'ah ya, kalau ada ke sini berarti qaf nih, ya. Baik, kalau seperti ini ya. Kalau saya buang ininya, saya berikan di atasnya seperti garis begini. Ini tandanya titik 2. Oke. Baik. Kena penyakit nifaq sehingga ini padam cahaya ini. Gelap lagi. Ya. Gelap tuh bahasa Arabnya zulmun. Ya, zulmun. Jamaknya zulumat. Ini penting saya terangkan karena nanti kita akan temukan banyak kalimat ini. Ya, zulumat. Seperti ini zulmun, jamaknya zulumat. Nah, karena gelap, otomatis cahaya-cahaya iman yang diarahkan kepada dirinya sekarang sulit tembus lagi. Karena padam tadi, ya. Dalam hatinya, dalam qalbunya seperti ini. Nah, ini karena kena penyakit naqtah sauda, ya, titik-titik hitam, nih kotor nih. Nah, ini gelap nih, hatinya gelap. Padam, sehingga cahaya nggak bisa tembus. Nah, kalau kita ingin tembuskan, hidayah ini kan tembus ke hati ini nggak seketika teman-teman sekalian. Harus melalui pusat informasi. Jadi data ditransformasikan nanti menjadi informasi knowledge, jadi pengetahuan. Baru diolah kemudian jadi tindakan. Nah, data yang sampai sehingga menjadi informasi, ya itu akan sampai kepada jiwa. Asalnya begini, jadi dari pusat penerima data ini, penerima informasi, itu setidaknya ada pendengaran, sama, ya, pendengaran as-sama'. Kemudian ada penglihatan, al-basar. Penglihatan. Kemudian ada akal, ya, akal fikiran, fuad. Nah, ketiganya ini sumber informasi, sumber yang kita mendapatkan dari 3 sumber ini, berbagai jenis informasi yang akan diolah. Dari sini nanti akan disampaikan secara cepat, sepersekian detik kepada jiwa kita untuk diberikan respon. Ya. Kalau di Al-Quran surah ke-17, surah 17 ayat 36. Ya, Allah sampaikan, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada. Kullu ulaika kana anhu mas'ula." Ya, jangan bertindak gegabah, kata Al-Quran. Jangan sembarangan bertindak tanpa dasar pengetahuan. Jangan sembarangan mengerjakan sesuatu kalau kita nggak jelas. Ya, awas menerima informasi, sebarkan begitu saja misalnya, tidak. Ya, awas, tajamkan dulu. Lihat dulu sumbernya dari mana. Termasuk jangan mengikuti sesuatu yang belum jelas arahnya kemana. Ikut yuk kemana, yang penting ikut aja dulu, nanti kamu tahu. Nah, itu jangan. Kalau dari adab Al-Quran, pastikan dulu. Sehingga kita tidak terjebak diajak ke tempat yang salah atau ke lokasi yang keliru, yang menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah. Ya, innas sam'a, sungguh pendengaran itu sebagai pusat informasi yang sampai ke pendengaran kita. Wal basara, dari penglihatan, dicerna, ya, kemudian dimasukkan ke dalam pikiran kita, termasuk fuad, di akal kita. Dicerna, ya, ini saat masuk ini ditembuskan kepada jiwa, ke qalbu, supaya mendapatkan respon. Ini sepersekian detik sekali, cepat sekali, ya. Dan di sini ini kuasa Allah. Di sini ada 2 nanti, 2 sumber, ya. Apa 2 sumber dalam qalbu ini? Ada nafas nanti, an-nafas, sumber kehidupan yang memberikan respon. Nah, nanti di nafas itu ada jiwa takwa, ya, takwa. Kemudian fujur yang sering disebut dengan nafsu. Ya, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini yang memberikan respon yang positif, yang baik-baik. Ini lawannya menjadi katalis pada yang baik. Nah, yang ini dimanfaatkan oleh setan. Jadi kalau setan itu, ya, hati-hati teman-teman sekalian. Kalau dia memberikan kemudian arahan kepada jiwa kita untuk merespon segala informasi yang sampai pada kita dengan negatif, sumbernya dari sini. Kalau saya berikan kotaknya lebih kuat lagi, ini ada fujur, ini takwa dalamnya. Kalau atom tuh ada 2 kan, ada proton, ada neutron kan dalamnya itu, ya, waktu saya belajar kimia. Kalau salah, tolong diluruskan, ya. Jadi ini ada 2 inti dalam jiwa kita, ada jiwa takwa, jiwa fujur. Kemudian ini adanya di nafas, nafas adanya di kolbu, kolbu adanya di sodrun, jamaknya sudurun. Ya, ini kalau kita ngaji, kita keluarkan kurang lebih tabelnya begini. Sodrun jamaknya apa? Sudur. Nah, jadi di dalam sodrun atau sudur ini, dalam dada kita, dalam jiwa kita ada kolbun, ya, tempat bernaungnya nafas. Di kolbun ada nafas, di nafas ada takwa, ada fujur. Ya, takwa ini mendapatkan bimbingan, dibisikkan oleh malaikat. Ya, ini fujur, ini yang diberikan was-was oleh setan. Sehingga kalau kita baca surah An-Nas, kan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, itu skala umumnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang memberikan waswas ke dalam dada-dada manusia. Apa yang diwaswaskan dalam dada-dada manusia ini masuk ke kolbunya.
Apa yang ada dalam kolbu? Nafas. Apa yang ada dalam nafas? Ini yang disasar oleh setan. Fujur. Ya. Nah, kalau ini sudah kena oleh setan yang bahaya, maka dari nafas ini, maka mengarahkan perintah-perintah yang buruk. Dari nafas ini, ya, muncul kemudian perintah-perintah buruk. Ya, diberikan instruksi untuk mengerjakan segala yang jelek di sini. Ini nafas. Ini yang dimaksudkan Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Ya, kita nggak bisa menganggap diri kita sebagai orang suci karena ada nafas di sini, bagiannya adalah fujur yang digoda oleh setan. Ini berpotensi kalau tergoda terkuasai oleh setan, bahaya la ammaratum bisu. Ini menyuruh kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati Allah. Bagaimana mendapatkan rahmat Allah itu? Dengan meningkatkan takwa. Ya, takwa ini nanti yang akan meluntuhkan godaan-godaan setan sehingga mengarahkan stimulus ini, respon-respon dari sini mengarahkan sebagai segala nilai kebaikan. Ini yang menjadikan kita kalau nonton sesuatu ada gambar jelek palingkan. Nah, ini jiwa takwa nih. Tapi kalau ini kalah oleh bisikan setan, ini yang naik. Tonton aja dulu, ntar bisa tobat gitu kan. Nah, ini yang bahaya. Jelas teman-teman sekalian ya. Jadi ini di antara rumusannya seperti ini. Nah, yang menariknya ini, Masya Allah, ini cuma Al-Quran. Cuma Al-Quran, cuma Al-Quran. Tabaraka Rahman, Tabarakallah, Tabarakallah, Tabarakallah. Ini malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Setan disebutkan 88 kali. Ingin memberikan kesan bahwa teman-teman sekalian, ini sepanjang dalam kehidupan, ya, ini pengaruh-pengaruh ini selalu terjadi. Ini diberikan kepada yang baik-baik, setan pun terus memberikan kepada yang buruk. Sehingga ini selalu ada pertentangan dalam jiwa kita. Dalam setiap menyikapi segala hal. Pasti mengambil keputusan yang namanya manusia akan ada pergolakan dalam jiwanya. Ya, kemampuan kita untuk meningkatkan takwa guna menaklukkan godaan-godaan setan ini. Jadi kalau ininya naik, qad aflaha man zakkaha, pasti kita akan bahagia. Akan tenang, kita akan tundukkan. Dia nggak punya kekuatan setan ini. Dia nggak pernah maksa. Cuman menggoda aja. Makanya kalau takwa kita kuat, ini akan hancur dengan sendirinya godaan-godaan setan. Ya, akan turun dengan sendirinya. Ya, karena itu nanti Allah kemudian memberikan pedoman kepada kita untuk selalu meningkatkan takwa. Kan kita cara berpikirnya begini, ya Allah, aku ingin takwanya naik nih supaya bisa menaklukkan setan. Bagaimana caranya? Maka oleh Allah diberikan kepada kita jalan. Ya, jalan dalam bahasa Arab disebut syara'ah namanya. Jalan yang jadi pedoman disebut syariat namanya. Maka muncul syariat. Di dalam syariat itu ada pedoman-pedoman menguatkan ketakwaan kita. Apa diantaranya? Setelah kita bersyahadat, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, Allah berikan jalan berupa sholat. Nah, sholat yang dikerjakan itu berfungsi meningkatkan takwa. Karena itu ketika Allah menyebutkan kalimat sholat pertama digandengkan dengan kelompok orang-orang takwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin orang takwa itu? Lihat ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Nah, jadi ketika kita menunaikan sholat, pada hakikatnya kita menginginkan takwanya naik, ini poinnya. Sehingga dengan naik ini pengaruh-pengaruh buruk hilang. Ya, ini yang menjadikan hikmah di balik sholat itu mencegah pengaruh-pengaruh buruk yang mungkin muncul dari godaan setan. Setan kan kalau menggoda cuma dua jenisnya. Kalau bukan fahsya, mungkar. Fahsya keburukan yang datang lewat syahwat, pornografi, porno aksi, LGBT, gitu kan, kata-kata jorok dan sebagainya. Mungkar keburukan yang diingkari oleh hati. Sumbernya nafsu perut dengan akal. Ya mohon maaf sekali, korupsi, misalnya mencuri, merampok, membegal dan sebagainya, menipu dan turunan-turunannya. Ya itu mungkar. Nah setan membisikkan itu. Ayo rampok aja nih, ayo korupsi aja nih, ambil aja nih, biarin orang sengsara, yang penting gue kaya dan sebagainya. Ya bahkan di setiap musibah pun masih terbersit juga untuk merampok. Masih terbersit juga untuk berbuat salah. Nah, ini bisikan-bisikan. Kita harus taklukkan ini. Kita harus kalahkan ini. Bagaimana caranya? Tingkatkan takwa. Maka diwajibkanlah oleh Allah. Jadi wajib itu sebetulnya sayang Allah kepada kita supaya kita sehat. Jiwanya sehat. Jiwa yang sehat kan memberikan pengaruh kepada perilaku kita, fisik kita. Supaya jiwanya sehat diberikan kewajiban saking sayangnya Allah. Kalau nggak sayang, Allah nggak akan perintahkan sholat. Anda nggak sholat pun, catat ini ya, Anda nggak ruku, nggak sujud pun tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Allah agung. Jadi yang butuh itu kita. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Justru karena saking sayangnya Allah kepada kita, diwajibkan kamu harus sholat. Ya, awas dosa nih kalau nggak gitu. Dibuat hukum begitu supaya kita ini sehat. Ini poinnya. Dipaksa oleh Allah saking rahmannya Allah. Kalau nggak rahman, nggak ada sifat rahman, dibiarkan oleh Allah. Ya. Ini cara memahaminya seperti itu. Jadi kalau kita paham hikmah, kita mengerti. Oh, karena itu orang-orang yang baru mendengar azan dan mengerti tentang sholat ini, Allahu Akbar, itu tidak akan menunggu. Sami'na wa ata'na ya Allah. Kami siap ya Allah. Bahkan ada orang-orang yang menyiapkan dirinya sebelum panggilan sholat itu tiba. Ya, pun demikian dengan zakat, dengan puasa, dengan haji, dengan umrah, itu muaranya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Itu haji, umrah, demikian semua takwa. Ini poinnya.
Jadi semua yang Allah kemudian desain dalam konteks syariat, jalan kita untuk meningkatkan takwa, mendekat kepada Allah, itu dalam upaya menjaga nilai kebaikan kita. Nah, orang munafik, penyebab utamanya teman-teman sekalian, ini karena kolbunya ketutup nih, penyakit terserang nih. Ya, kalau COVID kan nyerang ke saluran pernapasan, kemana dan sebagainya. Ini nyerang ke sini banyak nih. Nah, sehingga ketika terserang ini, teman-teman sekalian, ini nggak bisa tembus lagi nih. Pendengaran nggak bisa tembus, penglihatan nggak bisa tembus, hati juga akal nggak bisa mencerna. Ini yang paling bahaya. Sehingga menjadikan apa yang didengar nggak sampai ke sini. Bahkan ini ada yang begini, masih mending kalau dengar kanan tembus kiri. Ini yang bahaya kalau tingkat munafiknya terlampau tinggi, nifaknya termakin parah. Ya, kalau di COVID itu CT-nya semakin rendah, yang paling bahaya teman-teman sekalian, ini baru masuk udah keluar. Baru masuk udah keluar. Itu yang dimaksudkan ayat yang ke-18. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya, keadaan mereka, hati-hati, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta. Bisu tak mampu mendengar ayat-ayat Allah, tuli tak mampu kemudian mengucap, menyampaikan apa-apa yang Allah sampaikan. Awas, hati-hati, ada yang bisu, gak bisa bicara menyampaikan ayat-ayat Allah, susah karena ada sogokan-sogokan dunia. Tuli nggak mampu mendengar ayat-ayat Allah dengan baik, buta nggak mampu melihat ayat Allah yang ditampakkan lewat pandangannya. Apa dibalik makna kalimat summum bukmun umyun, terutama menurut kalangan para sahabat atas petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW, itu yang akan kita jawab nanti setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Nah, karena itu saya ingin tegaskan kepada teman-teman sekalian, hati-hati dengan penyakit nifak, hati-hati dengan lingkungan orang-orang munafik karena bisa menyebabkan terkontaminasinya ke dalam jiwa kita, sehingga dengan keadaan itu sumber-sumber informasi kebaikan yang tadi disebutkan, ya, dari telinga kedengaran azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dari mata tertatap orang-orang sholat, tatap misalnya ta'lim lewat video, lewat YouTube dan sebagainya gitu kan. Kemudian dari akal mencerna nih, kadang-kadang ada hujah pengen ditanyakan, ada persoalan-persoalan, alih-alih memberikan hidayah kepada dirinya, ini nggak tembus. Ini nggak tembus. Ini yang paling bahaya. Kok bisa gitu kan? Orang belajar ta'lim dilihat dari awal sampai akhir disimak, kemudian mencoba diamalkan. Ini tidak. Dia mencari celah-celah di situ, bahkan untuk memberikan racun di dalamnya. Malah sibuk, ya Masya Allah, masih ikut misalnya, masih memberikan pengaruh yang buruk, masih nulis komen-komen yang jelek, kemudian masih masuk, kemudian memberikan informasi-informasi yang salah misalnya. Dia sengaja masuk untuk mengacau. Ini pun bahaya. Ya, ada lagi yang kemudian teman-teman sekalian dengar adzan jadi anti, dengar tausiah jadi nggak enak, ngelihat orang sholat kok jadi parno gitu kan, dan sebagainya. Nah, ini jadi persoalan sampai hatinya nggak bisa mencerna nilai-nilai kebaikan. Waliyadzubillah.